Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Italia versus Spanyol. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa mendapatkan cerita menarik dari sisi lain sepak bola di Instagram @struzzi. Silahkan di follow ya, linknya ada di deskripsi. Setelah pertarungan sengit sampai adu penalti, Italia akhirnya lolos ke final Euro 2020. Bermain dengan skor 1-1 sampai extra time, Spanyol menguasai possession hingga 70%. Italia yang di turnamen ini jadi tim paling banyak melakukan high pressing, di match ini berhasil diredam oleh Spanyol. Namun, anak asuh Enrique ini juga nggak mampu membendung transisi cepat Italia dan dari possession yang tinggi itu hanya mencetak 1 gol. Nah, kita akan fokus di pembahasan taktik kedua tim di video ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan formasi dasar yang sama, 4-3-3. Kejutan datang dari Luis Enrique yang memainkan Dani Olmo sebagai false nine. Di lini tengah, pertarungan 3 pemain tengah terbaik Euro terjadi. Busquets, Pedri, dan Koke melawan Jorginho, Barella, dan Verratti. Di awal babak pertama, terlihat Italia masih menerapkan high pressing. Namun kita akan lihat bagaimana taktik Spanyol lepas dari tim yang paling banyak melakukan high press di Euro ini. Jika kita lihat struktur pressing Italia menjadi 2 presser di depan. Chiesa lebih diplot ke belakang untuk cover lini tengah. Spanyol menggunakan Busquets dan Koke yang turun jauh ke belakang untuk membuka ruang di samping Jorginho. Dan ruang inilah yang akan diekspos Pedri atau Dani Olmo untuk menerima bola dari belakang, lalu mengawali serangan dengan switching atau langsung penetrasi masuk ke kotak penalti. Kita lihat Jorginho diikat Pedri dan Dani Olmo masuk ke ruang di sampingnya. Lalu pemain RB Leipzig ini melakukan switch untuk disorganisasi pertahanan Italia. Kenapa harus switching? Kita lihat di peluang ini terjadi di sisi kanan pertahanan Italia. Pertahanan akan cenderung merapat untuk mengikuti sehingga sisi kiri kosong. Inilah pentingnya switching, memancing ke sisi tertentu untuk memindah pertahanan lawan lalu menyerang di sisi yang lain. Spanyol sering sekali melakukannya dengan taktik Koke yang turun dan Dani Olmo yang selalu mencari opsi passing. Bahkan dengan melebar seperti ini, Italia yang melakukan banyak high pressing di turnamen ini dipaksa harus menurunkan pressing bloknya karena kerap dieliminasi. Disinilah adu taktik kedua manajer. Gimana Enrique membongkar high press Italia, lalu bagaimana Mancini merespon dengan bermain reaktif. Gak berhati-hati melakukan high press sama saja bunuh diri. Ini yang bikin possession Italia kalah jauh dari Spanyol. Dan benar saja, dengan bermain reaktif Italia mampu mencetak gol. Gol ini diinisiasi Donnarumma yang dengan cepat mengalirkan bola untuk melakukan counter attack. Kita lihat posisi Chiesa sebelumnya. Sang pencetak gol ini sangat jauh dari bola, namun berkat mentalitasnya, dia bisa ambil bola second ball yang sebelumnya ada antisipasi yang baik dari Laporte. Berkat mentalitasnya ini, Chiesa bisa mencetak gol dengan kaki terbalik dari posisinya. Lalu, apa masalah Spanyol? Peran Olmo memang sangat krusial guna membongkar pressing Italia. Namun follow up atau kelanjutannya yang jadi masalah. Bermain tanpa striker, harus ada pemain yang bisa menggantikannya. Namun winger Spanyol nggak banyak melakukan cut inside dan lebih sering melebar.
Padahal di awal babak, saat winger berani melakukan cut inside, Spanyol bisa dapat peluang. Kita lihat keahlian Busquets di sini. Mengumpan tanpa melihat pemain yang diumpan bikin passingnya nggak bisa diduga. Dan lagi Pedri dan Olmo mengekspos Jorginho. Namun sayang Oyarzabal gagal mengontrol bola. Kekurangan pemain yang cut inside untuk masuk dan berposisi nomor 9 ini bikin Spanyol sulit mencetak gol. Kita lihat di sini Olmo sudah dalam posisi di depan, posisi seorang striker, namun kalah duel dengan Chiellini. Enrique memasukkan Morata untuk mengatasi masalah ini, dan benar saja pemain ini yang membuka peluang untuk gol yang dicetak dirinya sendiri. Spanyol sebelumnya banyak mengekspos ruang di depan bek dengan Olmo. Morata digunakan untuk ekspos ruang di belakang bek. Pemain Juventus ini juga bisa bermain dengan baik di depan bek, seperti di awal golnya ini. Dia drop jauh mengekspos ruang di depan bek sekaligus ruang di samping Jorginho seperti yang dilakukan Olmo. Sebelumnya, Pedri mengikat Jorginho lalu bergerak untuk membuka ruang bagi Morata. Morata memang dianggap penyebab kegagalan Spanyol karena penaltinya. Namun dari obrolan analisis bersama coach Ricky Nelson, apa yang dilakukan Morata waktu penalti itu sebenarnya tepat karena mengambil sudut bawah Donnarumma. Yap, kiper yang memiliki postur tinggi memang sering diincar bawah. Namun di eksekusi ini, Donnarumma berhasil menebak dan menepis dengan baik. Spanyol di match ini boleh kalah, namun taktik Enrique yang memaksa Mancini bermain reaktif patut diberi kredit. Mancini pun merespon dengan baik. Setelah pertandingan-pertandingan sebelumnya tampil menyerang, Italia beradaptasi dengan bermain bertahan melawan tim yang kuat dalam possession. Ini menunjukkan bahwa di sepak bola modern gak diukur dari possession atau menyerangnya. Semua tim harus baik dalam menyerang, bertahan maupun transisi. Anyway, good game Enrique. Strutsi adalah media sepak bola Indonesia yang membahas tentang sisi lain sepak bola, mulai dari insight di balik akun sosial media klub, rahasia Golden Generation Belgia, sampai playlist musik pemain top dunia. Silakan follow Instagramnya di @strutsi supaya nggak ketinggalan info terbaru. Atau kalian bisa cek link di deskripsi.